biar interaktif nanti wajib ada yang bertanya. Ya, kita ada berapa kelompok? 12 ya. Nah, nanti ini kan kelompok 5. Hari ini yang maju kelompok 5, terus kelompok 9, terus 6. Banyak. Berarti 3 orang ya. 3 kelompok. Nah, ini kelompok 5 presentasi. Nanti yang bertanya adalah kelompok 7. Mana kelompok 7 ada nggak? Perwakilannya. Jangan sampai nggak tahu nih kelompok berapa. Mana kelompok 7? Nggak tahu. Nggak tahu kelompok berapa. Saya nggak mau tahu kemarin ini ya. Kelompok 7 nggak ada. Atau yang tahu kelompok 1 mana kelompok 1? Oh itu kelompok 7. Ini biar tahu. Baik semua? Nanti kan yang maju yang presentasi kelompok 5, berarti yang bertanya kelompok 7. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Orangnya sholat sampai asar. Enggak sampai sekali ya. Saya tungguin saya nyampe bisa soalnya. Berarti yang bertanya kelompok 9. Oke. Kelompok ya nggak apa-apa. Kelompok 11. Mana kelompok 11? Maju dia. Nggak ada juga. Sama kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 9 sama kelompok 11. Oke? Iya perwakilan aja, nggak usah semuanya. Ya oke, nanti yang bertanya kelompok 9, kelompok 11 sampai kelompok 1. Dan pertanyaannya jangan ngambil dari Google. Namanya pertanyaan berarti kan dari diri sendiri gitu. Ambil pertanyaan dari Google ya, dia gak ngerti nanya apa. Oke udah ya, ini kelompok 5 dari band apa poin? Dari band apa? Mau presentasi? Dari band 10 kan? Dan siap puncak. Saya jadi di sini di Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berlimpah kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan dari kelompok 5 tentang implementasi web server berbasis sistem operasi Linux yang dianggotai oleh Ferdian sebagai saya dan nomor 10240108. Dengan saya juga Rizky dengan 10240109. Dengan saya Lani dengan 10240103. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan membahas 6 topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, yang kelima tahapan implementasi sistem, yang keenam adalah kesimpulan. Apa sih latar belakangnya sistem web server sistem operasi Linux? Perkembangan teknologi informasi menuntut layanan web yang cepat dan mudah diakses. Apache sebagai web server open source banyak digunakan pada sistem operasi Linux, khususnya Ubuntu. Dengan adanya Windows Subsystem for Linux atau WSL, implementasi dan pembelajaran web server pada Apache dapat dilakukan dari Windows tanpa harus menggunakan virtual machine. Oke. Adapun untuk
rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana proses instalasi dan konfigurasi web server Apache pada Ubuntu berbasis WSL. Yang kedua, bagaimana cara menjalankan, menguji dan mengakses Apache melalui browser pada WSL. Yang ketiga, apakah web server Apache pada Ubuntu berbasis WSL dapat berjalan dengan baik dan stabil. Lanjut tujuannya yang pertama yaitu mengetahui proses instalasi dan konfigurasi web server Apache pada Ubuntu berbasis WSL. Yang kedua yaitu memahami cara menjalankan dan menguji web server Apache melalui WSL. Dan yang ketiga yaitu menganalisis web server Apache pada Ubuntu berbasis WSL. Lanjut, manfaatnya yaitu yang pertama manfaat teoritis yaitu memberikan pemahaman tentang konsep dasar web, tentang konsep dasar web server, sistem operasi Linux dan penggunaan Apache pada Ubuntu berbasis WSL. Yang kedua yaitu manfaat praktis yang meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menginstal, mengkonfigurasi dan menjalankan web server Apache pada Ubuntu melalui WSL. Semuanya kita lanjut ke tahapan implementasi. Yang pertama sebelum kita mulai pakai WSL kita harus cek dulu versi Windows yang sekarang kita pakai. Kalau di sini saya udah menggunakan Windows versi terbaru yaitu Windows 11. Mungkin teman-teman masih ada pakai Windows 10. Nah itu Windows 10 udah bisa pakai WSL karena minimumnya itu untuk pakai WSL di Windows 10. Versi di bawah Windows 10 itu udah nggak bisa pakai WSL atau memang tidak support versi. Nah selanjutnya setelah kita cek versi Windows kita lanjut ke tahapan update atau kita tuh pertama setelah itu kita ngecek update nih ada update nggak pada Windows. Kalau misalnya memang ada kita update dulu baru lanjut ke tahap berikutnya. Nah setelah update kita aktifin yang namanya mode developer dulu di sistem lagi. Itu kita lari ke settingan advance dan nanti bakal ada developer mode. Nah itu cukup diaktifin aja teman-teman dan langsung diklik yes aja kalau misalnya nanti muncul pop-up. Nah setelah itu kita nyari yang namanya Windows Feature. Nah di Windows Feature ada WSL atau Windows Subsystem for Linux. Nah itu cukup dicari aja di seluruh bawah dan diaktifin dan nanti ada juga settingan yang namanya virtual machine dan itu juga sama tuh diaktifin. Jadi setelah diaktifin keduanya nanti bakal ada saran dari Windows untuk restart PC atau komputer kita gitu atau laptop kita. Nah nanti langsung di restart aja setelah itu. Nah setelah restart kita bisa langsung ke CMD nih gitu. Kita klik Windows plus R ke CMD yang biasa langsung ketik WSL. Nah kalau misalnya udah muncul kayak gini, ini tandanya WSL udah bisa kita pakai nih teman-teman. Lanjut. Nah pertama setelah kita ngecek ya WSL kita tuh langsung lanjut cek versinya dulu. Nah ini kan WSL baru ada 2 versi ya, versi 1 yang paling awal dan versi 2 yang terbaru. Nah pasti di sini teman-teman udah ngecek WSL versi WSL-nya dan udah dapetin versi kedua karena kita di sini mau pakai versi kedua yang memang lebih stabil. Nah setelah itu kita bisa lihat dulu nih list apa aja sih Linux yang bisa kita pakai di WSL ini. Nah ini beberapa tuh ada list teman-teman, ada dari Ubuntu, ada dari Kali Linux dan lainnya itu ada tuh di sini. Jadi kita cukup pilih aja mau pakai yang mana itu sama aja. Tapi karena kita di sini mau pakai Ubuntu ya, jadi kita pilih yang Ubuntu. Nah dengan Chrome cukup pakai Chrome aja, kita nggak perlu banyak kursor, nggak perlu banyak klik, cukup masukin Chrome aja. Nanti sistem tuh atau WSL itu secara otomatis bakal install Ubuntu itu. Nah setelah berhasil install nanti tuh Ubuntu akan minta kita untuk membuat akun. Nah yang pasti kita minta buat masukin nama ya, nama desktopnya nanti apa aja bebas teman-teman. Dan dilanjut dengan password, dipastiin kalau password jangan sampai lupa ya karena memang untuk masuk ke rootnya nanti itu pakai password ini. Nah setelah itu setelah kita udah selesai install Ubuntu dan udah bisa pakai Ubuntu juga, kita langsung ke update dulu nih Ubuntunya. Jadi setelah Ubuntu install kita langsung update dan juga upgrade. Setelah itu kita langsung install yang namanya Apache yang bakal kita pakai untuk menjalani Windows Server. Nah setelah kita install
install Apache nih, kita bisa langsung menjalani yang namanya service. Jadi itu sama kayak kita aktifin MySQL atau Amazon, sama di sini kita aktifin Apache dulu. Nah nanti bakal muncul ini tampilan kayak gini. Itu tandanya kalau udah ada query di situ, itu tandanya Apache udah aktif dan mulai berjalan. Nah setelah itu kita bisa langsung masuk ke halaman localhost. Nah ini localhost paling dasar dari Apache itu sendiri yang memang kita pakai untuk awal. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin folder kita lagi atau website yang sekiranya mau kita pakai di latihan, kita pertama masuk dulu nih ke folder yang memang folder dari Ubuntu-nya itu. Misalnya bisa ada devar, www dan juga html. Nah dari situ kita masukin prompt ls ya, kita list apa aja sih filenya yang ada di situ. Nah di situ bisa dilihat itu ada index.html dan juga webku ya. Nah webku itu bahan latihan lagi yang saya selalu buat, dan indeks HTML itu halaman bawahan yang tadi kita lihat di bawah. Nah setelah itu kita membuat file di dalam folder itu dengan prompt sama. Kita pakai mkdir terus nama folder apa aja. Misalnya di sini kayak saya pakai itu web aku, maksudnya itu web aku ya. Di sini di web aku. Lalu setelah kita buat, kita minta LC dulu nih, kita cek apa udah benar kebuat gitu direkturnya. Setelah itu kita pakai file apa atau directory yang tadi kita buat. Nah setelah masuk ke index.html pada folder yang tadi kita buat atau directory yang tadi kita buat, kita bisa masukin prompt nano ya, nano lalu index.html. Nah nanti bakal masuk ke ini, ke settingan GUI-nya. Nah nanti di sini kalian bisa masukin codingan HTML yang memang kalian udah bikin, tinggal copy dan paste aja teman-teman. Nah setelah itu kita masukin perintah chmod dulu. Nah ini tuh buat agar nanti Apache itu bisa membaca kalau teman-teman itu udah membuat directory yang memang isinya kode HTML. Jadi itu biar kode HTML itu nanti bisa kepanggil dan muncul di localhost. Nah setelah itu kita tinggal masuk ke localhost dan ditambah string dari itu. Setelah string kita masukin nama directory atau folder yang memang tadi teman-teman buat. Nah dari situ bakal muncul kode HTML